Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma atin husana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih mengizinkan kita berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Buat sahabat madrasah tingkat aliyah, mungkin sejak usia balighnya sudah berjumpa dengan Ramadan 3 kali, 4 kali, mungkin 5 kali gitu ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih mengizinkan kita berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya. Semoga Ramadan tahun ini bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang Ramadannya itu memberikan dampak positif kepada diri kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat madrasah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kultum singkat ini izinkan saya mengambil sebuah referensi dari kitab Lataif al-Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab al-Hambali. Secara umum kitab ini berisi tentang keutamaan-keutamaan bulan-bulan Hijriyah, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya, di mana Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan pada bulan-bulan tersebut. Beliau juga menjelaskan keutamaan-keutamaan dari bulan tersebut dibanding bulan yang lain, dan tentunya beliau membahas tentang bulan Ramadan. Sahabat madrasah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kullu amal ibni Adam lahu, bahwa setiap amal ibnu Adam adalah untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Allah berkata, Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bih. Untuk puasa sungguhnya itu untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Sahabat madrasah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering mendengar hadis ini tapi tidak mendalaminya. Sehingga seperti yang apa dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam judul kitabnya tersebut, Lataiful Al-Ma'arif. Lataif itu hal-hal lembut, ilmu-ilmu yang lembut yang tidak dapat ditarik kecuali oleh para ahli. Kalau yang bukan ahlinya mungkin dia akan membaca hadis ini biasa aja, sehingga terjemahannya biasa, mengakibatkan tadaburnya menjadi tidak spesial, tidak istimewa. Padahal Rasulullah ingin menyampaikan tentang keistimewaan bulan puasa, keistimewaan puasa dibanding dengan amal-amal lain. Kalau amal-amal lain itu untuk Bani Adam, sedangkan puasa itu untukku, kata Allah. Pertanyaannya, bukankah semua amal itu memang seharusnya untuk Allah? Kalau bukan karena Allah, maka tidak ikhlas kita dalam beramal, akan ditolak amal kita. Tapi Rasulullah yang menekankan bahwa puasa itu adalah amal yang spesial, amal yang nggak terlihat gitu ya. Kalau kita sholat itu terlihat, pergi haji, umroh jelas itu amal yang terlihat. Sedekah mungkin juga amal yang terlihat. Tapi puasa itu hanya Allah dan kita yang tahu. Hanya Allah dan kita yang tahu. Maka salah satu tadabbur penting gitu ya, tadabbur istimewa tentang puasa ini, bahwa Ramadan khususnya puasa itu melatih kita untuk melakukan amal-amal a'mal sirriyah, amal-amal yang tersembunyi. Ya, Ramadan dengan puasanya khususnya gitu ya, itu melatih kita bahwa tidak semua hidup kita itu harus menjadi konsumsi orang lain. Kita harus punya ruang khusus antara kita dan Allah saja. Ramadan dengan puasanya melatih kita bahwa kita tidak perlu selalu mengejar kata viral yang menjadi penyakit generasi kita hari ini, ya enggak? Ya, bahkan kita mengada-ngada melakukan sesuatu
agar kita bisa muncul di publik, agar bisa FYP gitu ya. Maka seharusnya kalau puasa kita itu berhasil, maka salah satu nilai yang bisa kita ambil dari puasa adalah bagaimana puasa melatih kita untuk bisa melakukan amal-amal yang tersembunyi. Ya, karena apa? Karena nanti kita akan datang kepada Allah, ya. Allah berkata, Allah berfirman, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, bahwa setiap kalian nanti akan datang di hari kiamat bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Allah. Bagaimana? Yaitu dengan sendiri-sendiri. Maka nggak ada gunanya lagi tuh viral kita di dunia dengan jutaan followers. Itu nggak akan membantu kita berhadapan bertemu dengan Allah sendiri-sendiri. Siapkah kita dengan amal-amal kita, ya, terutama amal-amal tersembunyi yang itu mungkin menjadi bekal kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah SAW juga pernah mengatakan bahwa memang kita perlu punya amal-amal yang rahasia. Bahkan sedekah yang terbaik gitu ya, afdhalus sadaqah, sedekah yang utama itu adalah yang tersembunyi, sadaqatus sir. Maka sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan Ramadan tahun ini, puasa tahun ini, semoga bisa kita ambil ibrahnya, kita ambil pelajarannya bahwa kita bisa menjadi pribadi yang lebih mengutamakan, nggak perlu viral gitu ya, nggak perlu menjadi sesuatu yang harus viral dari diri kita. Kita perlu punya sisi-sisi yang tersembunyi dari diri kita. Nggak perlu semuanya kita jadikan konsumsi publik. Itu salah satu poin penting dari puasa, melatih amal-amal sirriyah. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.